dribble. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma kama sallaita ala nabiyyika Muhammad wa ala ali jami'il salihin wal jami'ul amla'il amilin wa jami'ul salihin wa khusalim ala hadal kitab min fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Fatihah. Rububiyatika kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Ada dua kalimat yang harus kita perdalam di sini, adalah ta'alluq dan tahaqquq. Ta'alluq dan tahaqquq. Hendaklah kamu dengan sifat-sifat ketuhanannya muta'alliqah itu bergelantungan, bergantungan artinya begitu. Wa bi awsafi ubudiyatika, dan dengan sifat-sifat pengabdianmu kepada Allah, penyembahanmu harus benar-benar bagus. Disebutkan di sini bahwa siapapun orangnya, baik itu orang muslim atau orang yang musyrik kepada Allah, pasti dia akan mengaku, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka yang musyrik juga akan mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan matahari, mereka juga akan mengatakan Allah. Itu persamaan kita dengan orang-orang yang musyrik. Kalau dikatakan siapa yang memberi makan manusia dan lain sebagainya, dia akan mengatakan Allah. Sama. Tetapi siapa yang kamu sembah? Ya Allah dengan patung. Itu bedanya. Itu bedanya di sana. Kalau orang mukmin tidak, dia Rabbnya tidak Allah, yang disembah hanya Allah. Kan mereka tidak, Rabbnya kepada Allah, kayak yang mereka sembah, ada kalanya menyembah patung, ada kalanya menyembah berhala, matahari, kambing atau sapi, dan lain sebagainya. Dari itu, kita sebagai orang mukmin hendaklah kita bergelantungan, bertakluk kepada sifat-sifat ketuhanannya Allah. At-ta'alluqu bi awsafir rububiyyah an tashhada wujudaka wa lazazima wujudika apa? La syai'a min jami'i dzalika, ini menyaksikan adanya dirimu
Dan lazim adanya dirimu itu dengan sesuatu, tidak ada sesuatu dari dirimu, dan itu hanya sekedar awarin, Arya. Awarin itu Arya. Arya itu ada sebuah pinjaman yang boleh kita gunakan. Adalah miliknya Allah. La tara wujudaka illa biwujudihi, wala baqa'aka illa bibaqa'ihi, wala izzataka illa biizzatihi, wala qudrataka illa biqudratihi. Sehingga kamu melihat dirimu tidak ada punya kekuasaan yang boleh kamu gunakan, tapi itu bukan milik kamu. Itu adalah miliknya Allah. Itu artinya ta'alluq bi awsafir rububiyah. Dan tidak sempurna ta'alluq awsafir rububiyah itu bi awsafir ubudiyah. Pembuktian bahwa segalanya itu bukan milik kita. Matahari yang terbit bukan milik kita. Apa-apa yang ada ini bukan milik kita. Pakai saja. Hak memakai tapi tidak mempunyai hak apa-apa. Itu bisa kita buktikan kalau kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Baru itu bisa benar bahwa biah kamu itu kepada Allah. Kalau kamu tahaqqaq bi awsafi ubudi min adamika wa min fakrika wa ajzika, dan kedua-duanya itu ta'alluq dengan rububiyah dan tahaqquk dengan ubudiyah adalah menyatu. Di saat kita beribadah kepada Allah dengan benar-benar ibadah kepada apa yang ada kita terima, apa yang kita gunakan itu sebenarnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hikam menghendaki tahaqquk, ta'alluq bil rububiyah wa tahaqquk bil ubudiyah. Karena para hadirin sekalian, karangan kitab Iqadul Imam, di sini beliau menerangkan juga awsafur rububiyah, sifat-sifat ketuhanan itu diantaranya yang kita kenal al-izz, mulia, kita tidak punya kemuliaan itu. Al-kibriya, kita tidak punya, itu miliknya Allah. Keagungan itu Allah. Sifat rububi. Al-ghina, kekayaan, itu sifat-sifat rububiyah. Kuasa, itu sifat rububiyah. Kita lenyap, kita gantung kepada Allah. Wal qudrah wal ilmu ghairi dzalika min asrafil kamalat allati la nihayata. Sebetulnya saya tidak punya kekuasaan apa-apa. Sebetulnya hakikatnya saya tidak punya apa-apa. Hakikatnya saya ini bukan orang yang berkuasa. Dibuktikan apa? Dengan ubudiyah. Bagaimana ubudiyah itu? Menghinakan diri, bersujud kepada Allah. Jadi Allah yadzullu wal faqru. Kan kita sengakon, kita tidak punya kuasa napa-napa. Kulo boten kuasa napa-napa teng iki. Siapa yang kuasa? Hanya Allah. Kulo enggak ada ilmu. Yang ada ilmu adalah Allah. Dibuktikan apa? Dibuktikan di saat kita melaksanakan ibadah. Jadi kalau hanya pengakuan saja itu tidak ada bukti.
Pembuktiannya itu di saat kita melaksanakan ibadah. Bagaimana ibadah kita? Kita ibadah itu merasa hina di hadapan Allah, merasa fakir kepada Allah, merasa apes, merasa lemah di hadapan Allah, dan merasa bodoh. Jadi kebalikannya itu kita buktikan di dalam ibadah. Jadi rububiyah itu dibuktikan dengan ubudiyah. Tidak cukup kita hanya sekedar mengatakan ini sifat rububiyah kalau kita tidak menggunakan menjalankan ubudiyah. Buktiannya itu ada di dalam ubudiyah. Jadi dengan kita mengandalkan kepada kekayaan Allah, kita merasa mulia. Jadi kita untuk mempertajam kita kepada Allah. Awalaysalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khaliqul alim. Masa Allah Ta'ala menciptakan, kan Allah Maha Bisa ya. Akan ditakdirkan bisa oleh Allah. Lah kita bergelantungan dengan kudrahnya Allah. Saya kan susah, saya kan repot. Yang dapat menyelesaikan kesusahan saya siapa? Nah, kita gelantungan dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah, bahwa Allah yang dapat menyelesaikan persoalan saya. Saya bodoh, yang menyelesaikan kebodohan saya hanya Allah, karena saya bergantung kepada ilmunya Allah. Kalau saya hina di hadapan manusia tidak apa-apa. Kita buktikan dengan kita beribadah kepada Allah. Maksudnya di dalam kitab ini bahwasanya kedua-duanya ini saling melengkapi. Tidak cukup hanya kita dengan pengakuan rububiyahnya Allah kalau kita tidak membuktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antakuna fi batinika azizan qawiyyan. Boleh kita merasa hina tapi kita merasa kuat dengan kekuatannya Allah. Merasa yakin dengan bantuannya Allah. Merasa besar dengan kebesarannya Allah. Jadi merasa bisa dengan kemampuannya Allah. Jangan kita yang merasa bisa, tapi Allah Maha Bisa. Karena Allah Maha Bisa, kita tersangkut ikut di dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tahakkuk bil. Ditambah oleh kitab ini wa kaifiyatu tahakkuk bi asma'illahi ta'ala antakuna tilkal ma'ani rasikhatan mutamakkinatan. Makna-makna tadi itu merasa besar, merasa kuasa, merasa bisa, itu mantap di dalam hati kita. Jaring Allah bisa wa ta'ala. Nah, begitulah. Itu ditanamkan di dalam batin kita. Sehingga kita akan menjadi zatu wali rasulihi walil. Yuk nopo, kan kalau sering yuk nopo orang kafir sudah begini. Kita jangan terlalu gundah. Kalau kita terlalu susah, kita berarti kita tidak mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Itu akan diselesaikan oleh Allah. Kita yakin bahwa Allah yang akan menyelesaikan persoalan itu. Karena sudah habis itu. Kembali lagi orang Islam itu ya. Begitulah berputar-putar. Jangan terlalu kita kecil hati sebagai umat Islam, lalu terlalu kita Islam di dalam keadaan fakir seperti ini dengan macam-macam godaan, macam-macam fitnah soal ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tapi kan kita punya Allah. Walillahil izzatu. Allah yang punya, ya Aziz. Jangan kayak kita terlalu kita. Jangan-jangan akal kita membuat diri kita itu, tauhid kita menjadi terluka. Jangan-jangan tauhid kita kepada Allah menjadi apa? Buyar.
Nek ngono Allah Ta'ala sudah tidak peduli kepada kita lah ya. Bahkan tauhidnya yang rusak. Kan tauhidnya rusak. Orang umat Islam ini gini. Jangan-jangan seperti itu. Allah dapat mempersatukan. Allah dapat membalikan. Ini sekarang ini dulu mereka seakan-akan seperti itu. Hadirin sekalian, itu kaifiyatut tahakkuk bi asma'ihi ta'ala an takuna tilkal ma'ani rasikhatan mutamakkinatan mutahaqqiqatan fika wujuduha. Jadi dimantapkan di dalam hati. Cerno akan datang masanya kamu juga akan hancur gitu kan. Wa kaifiyatut takhalluq bi awsafil ubudiyah at-takhalluq bid-dulki bid-dhahir hatta yasira ad-dhullu indaka hirfatan wa tabi'ah. Berakhlak juga, akhlaknya juga kita dalam ibadah. Di dalam ibadah dengan perasaan hina, kita di dalam keadaan miskin, butuh kepada Allah. Sehingga itu menjadi karakter kita, menjadi kebiasaan kita dan menjadi akhlak kita. Bahwa kita akan menjadi orang yang berakhlak takhalluq bil ubudiyah itu bagaimana? Ya mendirikan diri kita hina di hadapan Allah. Kita bersingkat saja. Di sini beliau mengatakan wa qala Syekh Zurub awsafur rububiyyah arba'atun. Ditulis saja. Awsafur rububiyyah arba'atun. Sifat-sifat ketuhanan itu kan ya Rabbi ya Rabbi. Rabb itu ada 4. Tuqabiluha arba'atan. Tuqabiluha arba'atun tuqabiluha arba'ah. Wa hiya awsaful ubudi awwaluha al-ghina wa yuqabiluhu al-faqr. Al-ghina wa yuqabiluhu al-faqr. Aduh, saya pengiran Sofi ini repot. Selesai. Itu mantapkan di dalam hati. Jaring pengiran Sofi. Kok repot? Mungkin tak nulis dulu. Berapa banyak orang yang berhasil bukan karena biasa umat Islam ini masih menuhankan uang. Kalau masih menuhankan tidak bisa itu. Tuhan itu maha kaya. Kita diperintahkan berusaha. Kata al-ghina jiddul faqr yuqabilu al-faqr. Atsani al-izzu wa yuqabiluhu adh-dhullu. Al-izzu wa yuqabiluhu adh-dhullu. Mulia kebalikannya hina. Al-thalith al-qudrah wa yuqabiluhu al-ajzu. Allah Maha Kuasa. Jangan kita lemah. Jangan kita lemah. Ar-rabi'u al-quwwah wa yuqabiluha ad-dha'f. Wa yuqabiluha ad-dha'f. Jadi kita merasa kuat dengan kekuatannya Allah. Di saat kita beribadah kita hina di hadapan Allah. Tapi kita merasa kuat dengan kekuatannya Allah. Jadi kita mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina dan kamu merasa susah. Wa antumul a'launa, dan kamu itu lebih tinggi sebetulnya. Kan kita bulan puasa saja kan kita tidak boleh menunjukkan kita lemah, kan tidak. Walaupun kita tidak makan, kan tidak boleh kita menunjukkan kelemahan kepada orang kafir, itu tidak boleh. Dilarang. Itu hikam yang kita baca kelanjutan keterangan dari minggu yang lalu, yang mana disebutkan dari sifat-sifat Allah yang saya terangkan ke minggu yang lalu. Allah ya Allah itu menarik semua asmanya Allah.
Dan tauhidul ubudiyah, tauhidul rububiyah, karena kita artinya tidak musyrik di dalam ibadah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Banyak orang itu rububiyah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, tapi ibadahnya tidak kepada Tuhan yang Maha Esa. Ibadahnya kepada macam-macam. Mungkin dia tauhidnya di dalam rububiyah ada, tapi ubudiyahnya dia tidak bertauhid kepada Allah. Yang kedua, apa itu? Apa ini? Manakah antadda? Hah? Manakah antadda? Ya. Mana'aka antadda'iya Mana'aka antadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin afa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Nah, sekarang pendalaman dari tadi. Kalau kali penjenengan mengaku miliknya orang itu haram, kan tidak boleh. Ngaku-ngaku miliknya orang itu tidak boleh. Kalau di dalam bab muamalah itu kan disebutkan ada satu hadis mengatakan lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin lakinal muddamin alal mudda'i lakinil wal yamin alamang angka. Kita ngaku-ngaku yang bukan milik kita itu tidak boleh. Jangankan miliknya Allah, sesama saja sudah tidak boleh. Dan antara ngaku-ngaku ini keturunan Habib padahal ya bukan Habib. Manittaja ila ghairi Habib fa'alaihi la'natullah. Di sini bukan masalah itu, bukan mengaku-ngaku yang bukan mestinya. Sekarang saya baca kitabnya, mana'aka antadda'iya ma laysa laka mimmalil, apa yang miliknya makhluk diaku sampean, itu tidak boleh. Tapi bukan ini masalahnya. Afa yubihu laka antadda'iya, apakah boleh untuk sampean ngaku-ngaku wasfahu, sifatnya Allah diaku, wa huwa rabbul, sedangkan Allah maha rabbul, maha yang memiliki sekalian alam. Ikra awrada hada kadalili ala ma dzakarahu min annahu la hadda lil abdi min sifati maulahu illa ta'alluqu biha. Jadi tidak patut dan tidak benar kalau manusia ini mengaku alim, mengaku kudrah, mengaku besar, mengaku macam-macam pengakuan-pengakuan. Yang pengakuan-pengakuan itu miliknya Allah. Ngaku saja tidak boleh. Ini keterangan tadi, ini melanjutkan keterangan tadi. Yang beliau berdalil di sini, dalil yang disebutkan di sini, yang Allah Ta'ala sebetulnya paling tidak suka kepada orang yang musyrik kepada min kabairi ma'asil qal min qabil. Wa anna di'a syai'in sahih wa anna di'a syai'in minha min kabairi ma'asil qalbi. Ngaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya itu, ngaku-ngaku yang bukan haknya itu termasuk dosa yang besar, dosanya hati yang sangat besar. Wa min musyarakatil marbubi lirabbi, musyrik kepada Allah yang itu haknya Allah diaku. Wa min muqtadal ghairah,
allati tasra biha. Terus wa alama bi syaniha ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah bersabda di dalam satu hadis Nabi mengatakan la ahad, iya sahih, la ahad aghyar min Allah wa min ghairatihi annahu harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan tahrimu dhalika 'ala al-abdi wa tasjidu 'alaihi bi istiqaqit tardi wal bu'di wa min afhasil fawahish. Saya baca artinya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada yang paling cemburu. Temburuan bahasa Madurnya. Tidak ada yang paling cemburu kepada sesuatu hanya Allah SWT. Allah itu paling cemburu kepada sesuatu, lebih-lebih ada orang yang musyrik kepada Allah. Allah Maha Kuasa, ada orang merasa kuasa. Allah paling marah. Wala yusyrik bi ibadati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Taala itu paling tidak suka kalau ada orang yang menyaingi Allah. Allah paling tidak suka disaingi. Dan Allah itu paling cemburu. Nabi menggambarkan saking cemburunya Allah Taala. La ahada aghyar min Allah, tidak ada seseorang yang paling cemburu dari Allah, sampai-sampai Allah Ta'ala itu haramal fawahish. Allah itu mengharamkan dosa-dosa yang besar. Orang kan suka kepada pelanggaran, kepada maksiat, kepada dosa besar. Allah tidak suka. Kalau terangkan gini, haramal fawahish. Tiang itu kalau sudah senang minum minuman keras, dukun leren tidak bisa. Akhirnya kesukaan dia kepada Allah berkurang karena dia suka kepada minuman keras. Sekarang ada orang suka main-main wanita, al-fawahish, dosa besar. Orang suka kepada wanita, tulinan wong itu haram tidak? Haram. Karena cintanya kepada Allah berkurang karena dipotong cinta kepada si wanita tadi. Oles? Saya buat contoh yang agak lebih rendah lagi. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Aliman atau muta'al. Tak suka Allah Ta'ala ada orang cinta senang kepada kalau tadi kan contoh-contoh maksiat. Maksiat mengapa? Karena orang suka kepada maksiat. Dan itu maksiat diharamkan. Karena orang itu akan terbagi cintanya. Mana cinta maksiat, dia akan tidak cinta kepada Allah Ta'ala karena dia cinta kepada maksiat. Okay. Atau di dalam hadis Nabi mengatakan, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Hatta Allah yang paling dicintai. Kalau tidak Allah yang paling dicintai, Allah tidak suka. Jadi orang itu harus lebih cinta kepada Allah daripada yang lain. Cinta di dalam arti syariah, jangan yang diartikan cinta makan dan itu lain. Dalam arti syariah. Lalu saya ada tanya lagi, kalau yang tentangmu sendiri. Ya nopo hukumnya orkesan haram ya? Orkesan haram, mengapa? Karena selalu melupakan kepada Allah. Cintanya terbagi kepada Allah. Karena cintanya terbagi, Allah tidak suka. Dari itu, kita itu kalau cinta kepada sesuatu jangan berlebih. Jangan berlebih-lebih. Ada tamu tadi kan. Nopo niki pada pakatan yang ngeten. Sing wedok kan diatur anu.
Sing wedok gak kena di atur kan sakniki wong wedok seneng main HP. Sir-siran pun gender HP. Sir-siran karo ngidul pun iki anu adil. Iki wong wedok kan. Sing salah sinten? Ya sing wedok ya. Ya enggak sih. Karena sing lanang terlalu cinta, sing wedok bebas tulinan HP karena cintanya. Berakibat ya sebenarnya berakibat cepet bebas lebur ke anak cepet bebas terbalik nanti itu akan menjadi Allah tidak suka itu. Balas ada seseorang lama tidak punya anak, hampir 100 tahun umurnya baru punya anak. Diukur orang itu oleh Allah Ta'ala sejauh mana cintanya dia kepada Allah dan kepada anaknya. Nabi sinten kan? Nabi Ibrahim kan. Hikam juga ini. Saya cerita itu saya sekolah tentang hikam disebutkan. Jadi Nabi Ibrahim diuji Allah Ta'ala senengan di Ibrahim. Ngenteni anak 100 tahun sama tuan di anak 100 tahun pas roh bedi mentak geng ngokok. Gitu. Bedi. Cinta lima karena dia lebih cinta kepada Allah disembelih anak itu. Ini dari itu Nabi mengatakan walaupun hadisnya tidak terlalu tinggi, habibaka haunan ma asa ayakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Kalau gak ada misanan, kalau kamu cinta ojo di KPKP no, cak bahasa Indonesianya. Kalau kamu cinta jangan disemua-semuakan, masalah. Artinya jangan berlebihan. Lembur si bini engki, tapi cek hati. Muntetet zaman deket tebali. Cinta akan aja KPKP, jangan disemua-semuakan. Dibatasi. Allah tidak suka ayyusyraka bihi. Ini di sini dikatakan innallaha la ahada aghyar minallah walidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana tahrimu dzalika 'alal abdi wa tasjidu 'alaihi bi istihqaqit tardi wal bu'di. Yang tertulis darinya artinya siksa akibatnya akan diusir, akan dijauhkan oleh Allah. Jadi nakal anak itu kena sampeyan terlalu cinta kepada istrinya, akhirnya istrinya berlebihan. Aku nanggak di kono mas berarti kon gak cinta, kasih lagi lagi HP. Nek gak di kono paketan tambahan, lagi paketan. Saya paketannya cukup keluar negeri mas. Deras, pak rosak mas. Apa? Karena berlebih. Kita lanjutkan keterangan di dalam keterangan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi wahidatin minha alqaituhu fin nari. Kebesaran itu adalah pakaianku, kata Allah, selendangku. Wal 'azamah izari, keagungan itu adalah pakaian sarungku, kata Allah. Barang siapa yang menentang kepada itu, kata. Nah, sahih itu. Wal 'azamah izari faman naza'ani fi wahidatin minhuma alqaitu fin. Wa ma'nal munaza'ah ad-da'wa qawlan wa ibaratan. Pengakuan, merasa besar, merasa ini. Akhirnya orang itu akan terpelanting dengan sendirinya, yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pakaian-pakaian itu pakaian kebesaran Allah. Jangan kita mengganggu-ganggu kepada Allah. Boleh kita cinta, boleh kita nekat, cuma dibatasi, begitu. Itu contoh-contoh. Jadi semuanya itu ada satu akibat.
Dan ini tujuan utama dari orang-orang ahli sufi, bahwasanya ahli sufi mengatakan, kalau kamu mengaku miliknya sesama kamu, diaku saja sudah tidak boleh. Nah, diaku saja tidak boleh. Bagaimana akan mengaku sifat-sifatnya, sifat-sifat kebesaran Allah, oleh kamu akan diaku sebagai milik kan? Milik kamu. Dan terakhir di sini sementara ini terus cek bahaya. Wa kaifa, ini belum diterangkan. Mana aka antadda'iya bima laysa laka min malil makhluqin afa yubihu laka antal basa antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Al-haqqu ta'ala ghayurun. Al-haqqu ta'ala ghayur. Allah maha cembu. Fala yuhibbu li'ibadihi ayyufsiya sirra khususiyatihi wa la yarda li'abdihi ayyusyarikahu fi awsafi rububiyatihi. Allah tidak suka ada seseorang yang menyayangi dari sifat-sifat rububiyahnya Allah. Jadi kalau kita minta, jangan kepada selain Allah, jangan minta kepada selain Allah. Faman ghayyarathu ta'ala an satara sirral khususiyah biduhuri wasfil walau nadhalika lakana sirrul rububiyyah muqtadilan zahiran. Inna rabbaka hakimun alim. Hadisnya sama di sini. Al-kibriya uridai yaqulu tabaraka ta'ala al-kibriya uridai wal adamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qasamtu, akan aku patahkan. Barang siapa yang menyayangi saya, qasamtu artinya aku patahkan. Hadisnya sama dengan hadis itu. La ahad aghyar min Allah falidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jadi kalau saya tadi cerita soal Nabi Ibrahim, saya cerita lain lagi sekarang. Wa fil Bukhari fi qissati Musa alaihi salam, di dalam hadis Bukhari, di dalam kisah Sayyidina Musa alaihissalam, annahu khataba ala nasi khutbatan, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Darafat minhal uyun, wajilat minhal qulub, wa darafat minhal uyun. Pidatonya saking bagusnya sampai air mata orang yang mendengarkan itu menangis, meneteskan air mata. Darafat minhal. Faqama ilaihi rajulun faqala lahu hal ta'lamu ahadan a'lami. Nabi Musa, pernahkah sampeyan mendengarkan orang yang pidatonya lebih dari sampeyan? Nabi Musa jawab, ka ono sing lebih kaya. Ada orang yang pidato selebih dari sing kok jawab Nabi Musa. Fa'ataballahu alaihi idlam yuridil ilma ilaihi faqala lahu bala abduna khidir wa alaminna sama menikah ke seadem berdesa ada menikah ke Nabi Khidir. Itu Nabi Musa langsung diprotes Allah Ta'ala karena Nabi Musa merasa lebih, karena sifat lebih itu tidak boleh merasa lebih. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu pasti ada orang yang di atasnya lagi. Wa min sya'nihi ma qassallahu fi kitabihi, dan seperti apa yang Allah Ta'ala menceritakan di dalam kitabnya, yaitu
Al-Quran kitanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Sampai Nabi Musa ini kebetulan gitu. Nopo takarapi Nabi Khidir nopo. Kan tak ada kesalahan Nabi Musa. Menunjukkan bahwa ilmunya Nabi Musa masih belum apa-apa melawan. Padahal Nabi Khidir bukan utusan. Yang utusan kan Nabi Musa. Padahal Nabi Khidir kenabiannya saja ulama beda. Apakah Nabi Khidir ini nabi atau wali? Itu elak ulama masih belum pasti itu. Cuma yang itu udah kepak Khidir kan nabi, wadah ulama beda. Kalau utusan jelas bukan utusan. Lebih tinggi kalau jabatannya lebih tinggi Nabi Musa. Tapi jabatan belum tentu ilmu. Dari itu sampai Nabi Musa disalahkan karena mengaku lebih dari yang lain. Wa min ghairihi ta'ala aidan annahu harraman fawahish. Dari ketidaksukaan Allah Ta'ala, dari kecemburuan Allah Ta'ala melarang segala macam fawahish. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik itu dosa-dosa besar yang bersifat luar atau dosa-dosa yang bersifat hati. Kita dosa besar, mama kita berzina, mencuri, dah itu. Dosa yang dalam, sombong, anda boleh. Dosa yang bersifat batin, sombong, kepingin dalam ibadah karena manusia, itu semuanya Allah tidak suka. Kama la yuhibbul amal al-masyaraf, seperti halnya Allah tidak suka kita ibadah kita itu menyebutkan Allah Ta'ala. Hati kita juga mendua juga Allah tidak suka. Jadi iklam rahimakumullah, Allah waffaqaka litaslim li awliya'i anna al-hurriyata idza tahaqqaqat fil batin la budda min rasyahatin tadhur ala zahir. Jadi kalau batin kita betul-betul bagus, itu akan terpancar di dalam ibadah kita, sehingga kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala itu kalau kita sudah yakin dengan ini, kita tidak merasa bisa ibadah dalam kaki ibadah. Ya saya ibadah ini ya ditakdirkan bisa Allah Ta'ala, saya ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah Allah, bukan saya yang bisa, bukan saya yang qadirun, tapi pancaran dari kudrahnya Allah. Bukan saya yang muridun, tapi pancaran dari iradahnya Allah. Bukan saya melihat, tapi pancaran sinar Allah Ta'ala, lalu kita bisa melihat. Itulah orang-orang yang sangat baik kepada Allah. Itulah sedikit sekelumit dari keterangan dan mudah-mudahan ini manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma wafiqna lil amali bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ala sabil. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa' wa min du'ain nasma' wa nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa na'udzubika min hadhal larba. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabaqna wa ta'ala ya salam. Allahumma sallimna wa afina min al-amrad wal asqam. Allahumma sallimna wa afina min al-awja' wal a'lam. Allahumma sallimna wa afina min al-fitan wal fiyat mahal ma'adar wa watar. Allahumma anskal afal akal ma'afata da'ina bidin al akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.